channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pelakor Pengirim Guna-Guna. Ini adalah cerita salah satu bagian dosa dari Ajeng. Ajeng yang saat itu terlarut dalam dunia hitam. Tidak sengaja bertemu dengan salah satu pria yang mengajaknya berkenalan, sebut saja namanya Dani. Kala itu Ajeng sedang makan siang di restoran. Tiba-tiba dihampiri oleh Dani. Ajeng yang sudah terbiasa dengan gerak-gerik lelaki hidung belang tidak merasa keberatan jika ia memberikan nomor ponselnya kepada Dani, lelaki yang baru dikenalnya. Bagi Ajeng, Dani tidak lebih dari banyaknya tamu hidung belang yang bisa dijadikan sebagai sumber mata pencahariannya. Singkat cerita, Ajeng dan Dani kini menjadi sering bertukar kabar. Dani yang memiliki tinggi 180 cm dan berat yang profesional, ditambah warna kulit putih serta wajahnya yang oriental, membuat Ajeng lama-lama merasa jatuh cinta. Menurut Ajeng, Dani ini adalah sosok pria yang romantis. Tidak jarang Dani memberikan Ajeng surprise dan membelikan Ajeng barang-barang mewah. Namun saat Ajeng merasa sudah sangat jatuh hati, terucaplah pengakuan dari mulut Dani jika sebenarnya dirinya adalah seorang suami yang masih memiliki istri dan mempunyai satu anak perempuan. Tapi Ajeng bukannya mundur dari cinta terlarang itu. Ajeng malah berkata, "Aku sudah biasa kok berhubungan sama suami orang. Justru aku malah suka berpacaran sama yang punya istri. Aku seperti merasa diutamakan," serkas Ajeng. Bagaikan seekor kucing yang diberi ikan asin, Dani pun akhirnya semakin bermain gila dengan Ajeng. Seringkali Ajeng sengaja menaruh lipstik atau alat make up-nya yang ditinggalkan di dalam mobil Dani. Tidak pelak Wina, istri Dani, mulai menaruh rasa curiga pada suaminya. Dani dan Wina kini semakin sering terlibat cekcok. Itu semua siasat yang dilakukan Ajeng agar Dani menjadi miliknya sepenuhnya. Bagaimana tidak, sudah ganteng, romantis, juga mapan pula. Wanita mana yang tidak mau punya pasangan ideal seperti itu? Gumam Ajeng dalam hati ketika ia memikirkan Dani. Suatu ketika ada yang tidak biasa dari raut wajah Dani ketika ia menemui Ajeng. Dani berkeluh kesah kepada Ajeng jika sebenarnya dirinya berat untuk menceraikan Wina, istrinya, karena anaknya masih sangat kecil. Dani pun bercerita jika ia dan Wina sebenarnya sangat mendambakan kehadiran anak pertamanya itu, yang telah ditunggu selama hampir 6 tahun pernikahannya. Namun di sisi lain, Dani pun merasakan sebuah rasa cinta yang sama besarnya terhadap Ajeng. Mendengar hal itu pun hati Ajeng sangat bergejolak. Ia sangat murka mengetahui Dani masih sulit untuk melepaskan Wina.
Ajeng pun berpikir keras bagaimana cara untuk membuat Dani menjadi miliknya sepenuhnya. Akhirnya Ajeng menuntut agar Dani segera menikahkannya secara siri. Namun ketika Ajeng memaksa Dani untuk menikahinya secara siri, ada banyak alasan yang keluar dari mulut manis si Dani. Selalu dan selalu Dani memakai alasan jika ia takut akan ketahuan dan diceraikan oleh istrinya. Ia pun takut jika ia tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya. Tidak habis akal Ajeng, ia meminta seorang dukun untuk mengguna-guna Wina istri Dani agar terlihat seperti nenek tua yang tidak menarik. Tidak hanya sampai di situ, Ajeng pun meminta agar Dani diberi guna-guna ilmu hitam. Jika ketika ia akan berhubungan badan dengan istrinya, seketika itu pula keperkasaannya akan langsung loyo. Singkat cerita, benar saja Dani jadi semakin berani dan terang-terangan berhubungan dengan Ajeng. Dani pun pernah berkata kepada Ajeng, "Yang, kayaknya aku bakalan menceraikan Wina deh. Soalnya tidak tahu kenapa, kok akhir-akhir ini setiap melihat Wina, bawaannya aku kok males sekali ya. Jangankan buat berhubungan suami istri, buat deket-deket sama Wina saja aku merasa risih," ungkap Dani kepada Ajeng. Dani pun menambahkan jika di malam hari ia melihat istrinya seperti menyerupai nenek-nenek, dan kejadian itu pun membuat anak bayinya menjadi rewel di kala malam. Dani yang memang dibutakan oleh cinta buta Ajeng tidak menyadari jika Ajeng yang selama ini ia cintai tega memberi guna-guna kepada istrinya Wina dan dia sendiri. Lalu Dani pun menjadi jarang pulang. Ketika Dani pulang, pasti di malam hari ia tidak bisa tidur karena anak bayinya rewel tanpa sebab, dan wajah serta perilaku Wina terlihat sudah sangat tidak menarik. Apapun yang dilakukan Wina, entah mengapa selalu saja memancing emosi Dani. "Yes, akhirnya guna-guna itu berhasil bekerja," ungkap Ajeng dalam hati. Ia merasa puas dan bahagia melihat Dani mulai sudah tidak peduli dengan Wina dan si buah hati. Ajeng yang pandai bermulut manis dan pandai merangkai kata-kata selalu meyakinkan Dani jika sebenarnya cinta Dani sudah mulai berkurang kepada Wina dan digantikan oleh cintanya. Ajeng pun memperkeruh suasana prahara rumah tangga Dani dengan berkata jika Wina tidak becus mengurus anak karena si anak rewel setiap harinya. Biduk rumah tangga Wina dan Dani semakin di ujung tanduk. Dani yang sudah membulatkan tekad untuk menceraikan Wina, ia sampai menyewa jasa pengacara untuk maju dalam persidangan gugatan perceraian. Wina istri Dani yang sudah pasrah di detik-detik terakhir, ia menyerahkan semua permasalahan dan beban hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wina bersimpuh dalam tangis dan doa. Berkali-kali Wina memohon kepada Allah jika ia masih diberikan jodoh untuk hidup bersama Dani, maka jauhkanlah keluarga mereka dari semua godaan-godaan setan. Wina yakin kuasa Allah akan jauh lebih dahsyat daripada kuasa kegelapan yang dikirimkan oleh Ajeng. Saat Wina sedang bersujud dan berdoa, tidak sengaja doanya didengar oleh Dani. Kebetulan saat itu Dani sedang menengok anaknya di rumah. Seketika ada perasaan rindu dan cinta yang masih ada untuk Wina istrinya. Ketika Dani mengingat kembali semua perjuangan Wina.
Wina adalah wanita yang luar biasa berjasa bagi Dani. Saat Dani baru lulus kuliah dan masih menganggur, Wina tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada Dani agar ia bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik. Wina benar-benar bisa merubah hidup Dani dari seorang yang pemalu, pesimis, dan pengangguran menjadi pria mapan. Lalu Dani pun mengingat dikala ia dan Wina masih berpacaran. Mereka kemana-mana masih naik motor bebek tua peninggalan ayah Dani. Namun sama sekali Wina tidak pernah malu mengakui Dani sebagai pacarnya. Dani senyum-senyum sendiri mengingat masa-masa indah bersama Wina. Tidak berselang lama, tiba-tiba Dani membatalkan gugatannya ke pengadilan. Ia merobek surat cerai itu di hadapan Wina. Kemudian mata Dani seperti dibukakan kembali oleh Allah. Dani kala itu mengaku menyesal dan menangis di pelukan istrinya. Merasa ada sikap yang aneh dari Dani, Ajeng meminta Dani untuk segera menemuinya. Lagi dan lagi, Ajeng menuntut kepastian dari Dani. Kemarin kamu bilang mau menceraikan Wina, sekarang nyatanya kamu malah mencabut gugatan itu yang. Kamu kemarin janjiin aku buat nikah resmi setelah menceraikan Wina, tapi apa buktinya? Aku lama-lama sudah capek pacaran sama kamu yang. Ucap Ajeng mendramatis keadaan. Dani yang masih menaruh hati terhadap Ajeng hanya terdiam. Dani hanya bisa mengulur-ngulur waktu untuk menikahi Ajeng. Berkali-kali Ajeng menambah kiriman ilmu guna-guna kepada Wina dan Dani. Namun itu semua seperti sia-sia. Yang ada Dani seperti bersikap dingin kepada Ajeng. Dan kini Ajeng seperti bukan menjadi prioritas utama Dani. Ajeng yang lama menunggu dan hubungannya terus digantung oleh Dani kembali ke dukun langganannya. Bah, apa-apaan ini? Kok guna-guna itu seakan sudah hilang khasiatnya? Lalu si dukun itu menjawab, Ajeng, saya ini hanya seorang dukun. Jika Tuhan masih menghendaki mereka untuk tetap bersatu, bagaimana mungkin saya bisa menghancurkannya? Ingat Ajeng, kuasa setan sekalipun, jika Tuhan sudah memberi perlindungan kepada umatnya, tidak ada suatu apapun yang bisa mencelakakannya. Silakan saja kamu ke orang pintar lain, jika dirasa kamu belum puas. Namun saat ini, pulanglah, sudah tidak ada lagi yang bisa saya bantu. Usir si dukun. Di dalam kekalutan Ajeng karena takut kehilangan Dani, ia mencoba menenggak minum minuman keras. Ia mencari pelarian. Di dalam hatinya ia merasa sangat sakit karena sebenarnya Ajeng merasa jiwanya hampa dan kosong. Ia benar-benar mendambakan seorang suami yang bisa ia miliki seutuhnya. Ya Allah, saya capek hidup seperti ini. Saya kesepian dan butuh seorang pendamping. Tiba-tiba ada doa lirih di dalam hati Ajeng. Ajeng yang merasa seakan tidak ada harapan berpacaran dengan Dani. Secara perlahan ia menjauhi Dani. Perasaan cinta dan nafsu ingin memiliki itu perlahan menghilang. Mungkin Allah sudah menjawab doa dari Ajeng. Jika ia menginginkan seorang pendamping yang hanya seutuhnya ia miliki, namun pastinya bukan Dani. Singkatnya, setelah kejadian Ajeng overdosis, Ajeng pun tersadar. Beberapa tahun berkecimpung dalam dunia hitam, Ajeng tidak mendapatkan kebahagiaan apapun. Ia merasa jiwanya kosong dan tersesat. Berbagai macam dosa sudah ia coba sampai ke titik terburuk dalam hidupnya, yaitu bersekutu dengan iblis
untuk mendapatkan apa yang Ajeng kehendaki. Ajeng sadar ada kehendak lain yang tidak bisa ia lawan, yaitu kehendak dari Sang Maha Pencipta. Singkat cerita, Ajeng yang merasa sudah diberikan kesempatan kedua dari Allah, ia pakai sebaik-baiknya. Ajeng memutuskan hubungan percintaan dengan Dani dan meminta maaf kepada Wina. Lalu Ajeng pun perlahan meninggalkan dunia hitam dan mengubur semua kisah kelamnya, termasuk kisah cinta terlarang bersama dengan Dani. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pelakor Pengirim Guna-Guna. Semoga apa yang baik dari cerita ini bisa memberi pembelajaran buat kita, dan semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, dan semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.